وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وصلى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين أعزنا الله وإياكم alhamdulillah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazam Imriti ala al-Ajurmiyah karya Syekh Syarafuddin Musa al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ikhwan wa akhwat, kita sekarang sudah berada di bab al-mubtada wal khabar ya. Bab mubtada dan khabar ya. Di pembahasan kemarin beliau telah menyebutkan ada 7 isim yang hukumnya marfu ya. 7 isim yang hukumnya marfu. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, 34 mubtada dan khabar. Yang kelima Isim kana. isim kana. Yang keenam khobar inna, khabar inna, dan terakhir adalah tabi. tawabi. Ya, ahsan, barakallahu fik. Tawabi. Sekarang kita akan masuk di bab mubtada dan khabar ya, dan ini adalah bab yang sangat penting sekali ya, dan antum harus perhatikan di sini bab ya, karena saya sedikit agak mendetailkan pembahasan di bab mubtada dan khabar ini ya. Jadi antum perhatikan baik-baik penjelasan kita ya. Baik. Kita baca dulu nazamnya dari penulis rahimahullah. Kata penulis rahimahullahu taala, babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin 'amilin mujarradu wal khabaru ismun dzin usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Ka qaulina Zaidun 'azimus syani wa qaulina Zaidani qa'imani wa mithluhu Zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna wal mubtada ismun zahirun kama madha au mudmarun ka anta ahlun lil qadha wa la yajuzul ibtida bima tasal min ad-dhamir bal bi kulli man fasal ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wa huwa wa hiya hum huma wa hunna aidan fal jami'u 12 wa qad madha minha mithalun mu'tabar wa mufradan wa ghayruhu ya'ti al-khabar fal awwalul ladzi fi an-nazmi mar wa ghayruhu fi arba'in mahsuru la ghayru wa huwa adh-dharfu wal majruru wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar wal mubtada ma lahu min al-khabar ka anta 'indi wal fata bidari wa ibni qara wa za abuhu qari. Sekarang kita akan masuk di bab mubtada dan khabar ya. Dua isim yang kedudukannya marfu ini itu sering digunakan para nahwu ya, para ahli nahwu, dimasukkan di bab yang bersamaan. Ya, di dalam satu bab ya. Kenapa bisa dimasukkan ke dalam satu bab? Ya, para ahli nahwu memasukkan bab mubtada dan bab khabar, ikhwan wa akhwat, karena umumnya mubtada akan selalu membutuhkan apa? Khabar ya. Mubtada akan selalu membutuhkan khabar ya. Silakan dinyalakan mikrofonnya ya ikhwan akhwat ya. Kita interaktif seperti biasa ya. Jadi bahwasanya asalnya itu para ulama nahwu menggandengkan mubtada dan khabar karena mubtada itu akan selalu membutuhkan
Khabar. Ya, khabar. Akan tetapi ikhwan wa akhwat, itu tidak seluruhnya seperti begitu, ya. Tidak seluruhnya seperti begitu. Ada mubtada, ya, ada mubtada membutuhkan khabar, ya. Ada mubtada yang membutuhkan khabar yang disebut dengan nama mubtada lahu khabarun. Mubtada lahu khabarun, mubtada yang membutuhkan. Tapi ada juga mubtada yang membutuhkan marfu. Ada mubtada yang membutuhkan isim marfu. Ya. Jadi tidak selamanya mubtada itu butuh sama khobar, ya. Ya. Bahkan di beberapa kasus mubtada itu membutuhkan isim marfu, ya. Jadi ada terbagi dua. Ada mubtada lahu khobar dan ada mubtada lahu marfu. Ya. Kita kasihkan contoh misalnya. Kita kasihkan contoh. Misalnya Zaidun qaimun. Misalnya Zaidun qaimun. Perhatikan di situ ikhwan, Zaidun itu isim di awal kalimat yang dimana kita sebut dengan nama Mubtada. mubtada, ya, mubtada. Sedangkan qaimun, ya, Zaid itu sedang berdiri, ya, Zaid itu berdiri. Sedangkan qaimun itu yang menjelaskan mubtadanya yang kita sebut dengan nama khabar, ya, yang nama khabar. Ini namanya mubtada lahu khabar. Mubtada yang membutuhkan khabar. Ada mubtada yang membutuhkan bukan khabar, ya, tapi dia butuh sama isi marfu, yaitu mubtada lahu marfu. Contohnya adalah aqaimun Zaidun. Aqaimun Zaidun. Apa artinya itu aqaimun Zaidun? Apakah Zaid berdiri? Apakah Zaid berdiri? Kalau dilihat sekilas itu seperti mubtada dan khobar, ya kan? Ya. Tapi itu bukan mubtada dan khobar, itu mubtada yang membutuhkan marfu. Sebab qaimun di situ adalah mubtada. Iya, kita sepakat dia mubtada. Tapi Zaidun itu bukan mubtada, dia itu adalah fa'il. Ya, fa'il. Ya. Maka kalau kita mulai dulu Zaidun qaimun, maka Zaidun, ya, Zaidun, nanti kita i'rab, ya. Nanti kita i'rab dulu Zaidun qaimun, nanti i'rabnya. Kita mulai dulu dari qaimun Zaidun. Qaimun itu mubtada tapi Zaidun bukan khabar. Ya, karena mubtada qaimun itu bukan mubtada yang membutuhkan khabar, tapi membutuhkan isim marfu, yang dimana isim marfunya adalah Zaidun. Ya, Zaidun. Dan Zaidun itu adalah fa'il. Fa'il. Maka Zaidun ikhwan itu adalah khabar. Dia adalah marfu, isim marfu, yaitu fa'ilnya dari qaimun. Qaimun. Di mana ini bisa kita dapatkan, ya, bisa kita dapatkan kasus ini dengan beberapa syarat, ya. Jadi mubtada membutuhkan marfu dengan beberapa syarat. Syarat pertama, bentuk kalimat adalah penafian atau pertanyaan.
Syarat pertama apa? Bentuk Penafian penafian atau pertanyaan. Bentuk penafian atau Pertanyaan. pertanyaan. Sekarang saya tanya, ako imun zaidun fi atau pertanyaan? Istifham. Pertanyaan. Istifham. Pertanyaan. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, mubtada'nya berupa isim fa'il atau isim marfu. Isim fa'il. Mubtada'nya berupa isim apa? Fa'il atau marfu. Atau isim marfu. Mubtada'nya berupa isim fa'il atau isim marfu. Perhatikan di situ ikhwan. Ako imun zaidun, perhatikan ako imun, ko imun. Itu isim fa'il atau isim marfu? Isim Isim fa'il. fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Ya. Maka itu yang antum harus ketahui. Dia isim fa'il. Ketika dia isim fa'il, ya, maka antum takwilkan isim fa'il tersebut menjadi fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum. Ya. Fi'il ma'lum. Maka qaimun, itu qaimun kan isim fa'il. Dari apa? Qoma Yakumu. yakumu. Maka antum takwilkan menjadi isim fa'il. Ketika antum dapatkan isim maf'ul, maka antum takwilkan menjadi fi'il majhul. Fi'il majhul. Sudah kemarin kita bahas ya, fi'il majhul yaitu kata kerja dalam bentuk pasif. Pasif ya. Pasif. Misalnya qaimun berarti apa namanya? Qaimun. Kalau isim maf'ulnya apa? Qaimun. Yuk. Qiwamun. Halo, kedengaran? Jelas? Jelas? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Apa isim maf'ulnya? Makumun. Apa? Makumun. Maqumun. Maqumun. Maka ketika antum dapatkan isim maf'ul, antum takwilkan menjadi fi'il majhul. Maka qoma yaqumu, berarti yaqumu apa? Fi'il ma'lum. Majhulnya? Fi'il majhulnya? Yakumu. Yukima. Yuqamu. Yukoma. Yukomu. Yuqamu. Ya, yuqam. Ya. Maka itu persyaratannya ya. Persyaratannya. Jadi persyaratannya apa tadi? Satu? Harus dalam bentuk kalimat nafi atau pertanyaan. Harus penafian atau pertanyaan. Yang kedua apa? Mubtada'nya berupa isim fa'il atau isim marfu. Isim fa'il atau isim marfu. Ketika tidak menggunakan itu, maka ya kembali ke bentuk mubtada dan khobar sebagaimana biasa. Maka Zaidun di situ dia itu dihukumi sebagai fa'il. Ya. Zaidun dihukumi sebagai fa'il. Maka saya i'rab ya. Zaidun fa'ilun marfu'un sadda masaddal khobar.
Maka Zaidun Fa'ilin marfu. fa'ilun marfu'un sadda masaddal khobar. Sadda. Sadda masaddal khobar. Sadda sadda tuh maksudnya gimana Ustaz? Iya, saya lupa ya. Jadi fa'il marfu sadda masaddal khobar. Jadi fa'il hukumnya marfu yang menutupi tempat dari khobar. Fa'il hukumnya marfu yang menutupi tempat khobar. Fiilnya mana Ustaz? Fiilnya itu adalah yang ditakwil dari qaimun yang tadi yang kita katakan. Ya kan? Isim fa'il itu ya. Oh, na'am. Gitu. Tapi apa tadi? Bukan fiil ya? Apa? Mubtada. Makanya lahu marfu. Mubtada yang memiliki marfu. Berarti ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Ustaz? Jumlah ismiyah. Oh iya, na'am Ustaz. Makanya saya tadi di awal katakan bahwa asalnya mubtada butuh sama khobar. Tapi ada di mana kasus mubtada itu butuh sama marfu. Dengan kondisi itu. Atau bisa menggunakan isim, bisa bukan hanya isim fa'il tapi naibul fa'il. Kalau misalnya isimnya mubtadanya tersebut bentuknya apa? Isim maf'ul. Bentuk isim maf'ul. Kalau dia bentuk isim maf'ul. Kita berikan contoh. Misalnya saya minta Asningsi. Asningsi sudah pernah saya suruh membaca Al-Quran? Sudah? Asningsi? Iya Ustaz. Sudah? Sudah pernah? Sudah Ustaz. Oh baik, saya coba ke teman-teman yang lain ya. Coba saya minta Nur Hidayah. Nur Hidayah? Nur Hidayah? Nah, Ustaz. Ya, silakan dibuka. Coba antum buka ikhwan, akhwat surah Maryam ayat 46. Surah Maryam ayat 46. Ya, silakan dibaca Nur Hidayah. Ya, didengar ya. Silakan. Surah Maryam ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la. Baik, cukup. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Dia mana di situ mubtada ikhwan? Mana mubtadanya di situ? Raghibun. Ahsan. Raghibun. Mana khobarnya? Anta. Perhatikan. Raghibun itu bentuk isim fa'il. Dalam konteksnya apa? Fi siyaq istifham. Ya, dalam konteks pertanyaan. Di mubtadanya ini butuh sama apa? Butuh sama isim marfu. Maka anta itu adalah isim marfu. Dia itu kita i'rab domir munfasil mabni fi mahalli raf'in apa? Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il sadda masaddal khobar. Saya tulis ya.
Jadi dia itu domir munfasil niun alal fathi fi mahalli raf'in sadda masaddal khabar. Nah, maka asal katanya itu adalah atargobuan. Targobuan, kalau artinya itu rogibaan, artinya itu membenci ya. Kalau rogiba ila artinya menyukai. Kalau rogibaan, ada an di belakang, rogibaan artinya membenci. Nah, kalau atargobuan berarti apakah kamu membenci? Nah, gitu ya. Maka ini antum harus ketahui ya bahwa asalnya itu mubtada dan khabar itu membutuhkan mubtada itu membutuhkan khabar, tapi ada kasus di mana mubtada membutuhkan isim marfu. Baik. Sekarang kita lanjut lagi di pembahasan kita. Ustadz, afwan Ustadz. Itu kalau misalnya Zaidunnya diganti, maksudnya diganti misalnya Zaidun atau Zaidun kabirun. Kabirun itu kan isim fa'il juga ya Ustadz ya? Beda. Mubtadanya. Misalnya dibalik Ustadz, ini kan bisa misalnya Amaridun Zaidun, kan bisa juga nanya seperti itu kan Ustadz ya? Atau misalnya Zaidun Maridun, kan itu boleh yang dibolak-balik kan? Nah yang menjadi ketika dibolak-balik seperti itu apakah mempengaruhi kedudukan dari kalimatnya? Dari bisa kanannya? Bisa mempengaruhi. Dia bisa mempengaruhi. Ya. Jadi perbedaan perbedaannya gimana Ustadz? Misalnya ketika diletakkan dia di awal, misalnya tadi Aqaimun Zaidun sama Zaidun Qaimun, itu perbedaannya beda. gimana? Dia sudah menjadi mubtada khobar seperti biasa. Tapi kalau dia menjadi Aqaimun Zaidun, nah berarti berbeda lagi siaknya. Jadi dia bukan lagi bukan lagi mubtada khobar, tapi mubtada sama isim marfu. Gitu. Perbedaan sedikit saja itu berbeda dalam kedudukan ya. Berbeda sedikit dalam kedudukan. Terus pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya sifat musyabbahah? Ya. Asalnya iya. Yang di mana syaratnya sebenarnya itu adalah sifat ya. Jadi mubtadanya itu adalah berupa sifat. Mubtadanya berupa sifat. Nah, sifat kan ada isim fa'il dan ada isim maf'ul. Nah, beserta turunannya. Ya. Maka beserta turunannya itu bisa. Ustadz keputus Ustadz, afwan Ustadz. Hilang suaranya. Isim fa'il dan isim marfu beserta isim fa'il dan isim marfu beserta turunannya. Nah, Ustadz afwan, jadi kalau misalnya tadi Amaridun Zaidun, itu berarti maridunnya dia tetap berarti maridunnya tetap dia dianggapnya sebagai isim fa'il ya Ustadz ya? Bisa isim fa'il. Enggak, dia sigonya sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Terus ketika di ininya di i'rabnya gimana Ustaz? I'rabnya tetap seperti biasa. Cuma kalau kita lihat di situ, kalau amaridun sifat musyabbah dia sudah turunan. Nah, kalau yang saya baca itu adalah dia tetap isim fa'il dan isim maf'ul ya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, perhatikan. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Sekarang bait ke berapa? Bait ke 121. 121 ya. Wal khabaru ismun dzur tifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Ka qaulina Zaidun azimus syani wa qaulina Zaidani qa'imani. Wa mithluhu Zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akhuna. Nah, perhatikan.
Di sini di bait 121 sampai 124, di sini masailnya adalah pengertian mubtada dan khobar beserta contohnya. Ini si mubtada dan khobar beserta contohnya. Kata penulis, al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu. Mubtada adalah isim yang selamanya marfu. Yang selamanya marfu. Dan kosong dari amil lafzi. Dan kosong dari amil lafzi. Maka antum perhatikan di sini definisi dari mubtada. Mubtada itu adalah isim, hukumnya marfu, dan kosong dari amil lafzi. Masih ingat kemarin ada amil lafzi, ada amil apa? Amil maknawi. Amil maknawi. Masih ingat kemarin yang mana yang menjadi amil maknawi? Kemarin masih ingat tidak? Yang mana? Yang mana amil maknawi? Yaitu fi'il mudhari yang marfu. Masih ingat? Fi'il mudhari yang marfu, ya kan? Dia kan marfu karena kosong dari amil penasab dan penjazam, ya kan? Berarti dia amil lafzi atau amil maknawi? Amil maknawi. Amil maknawi, ya. Dan saya katakan kemarin amil maknawi itu ada dua. Satu fi'il mudhari yang marfu dan satunya lagi adalah mubtada. Maka mubtada itu adalah amil yang maknawi. Meskipun nanti ada khilaf ya, yang mana yang jadi amilnya ya, yang mana yang jadi amilnya itu ada lagi perselisihan. Khobar juga seperti begitu. Tapi kita ambil yang paling singkatnya dulu ya, sesudah di Ibnu Malik. Bahwasanya dia itu amilnya adalah karena Kosong dari bukan kosong dari penasab dan penjazam, bukan. Amilnya itu adalah karena berada di awal kalimat. Tidak. Karena berada di awal kalimat. Yaitu amilnya adalah di awal kalimat disebut dengan amilnya adalah ibtida. Kan ada di awal kalimat. Contoh, penulis contohkan ya. Penulis contohkan di bait ke 123 ya. Zaidun azimus syani. Zaid merupakan mulia kedudukannya. Mana di situ mubtadanya? Zaidun. Maka antum perhatikan Zaidun. Kalau antum i'rab, dia kedudukannya apa? Mubtada. Hukumnya apa mubtada? Marfu. Dia marfunya karena apa tadi? Apa amilnya? Amil ibtida. Karena ibtida. Ya, di awal kalimat. Atau disebut dengan nama ibtida. Kemudian tanda marfunya adalah Doma. Doma. Azimu. Syani. Karena termasuk isim apa? Isim mufrad. Isim marfu, isim mufrad. Mufradu. Nah, maka perhatikan mubtadaun
marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu itu dha ya, pakai dha zahiratu ala akhirih li'annahu min ismil mufradi. Ya. Maka itu adalah mubtada ya. Jadi mubtada isim hukumnya marfu karena dia amil maknawi. Amil maknawinya apa tadi? Amil ibtida. Tidak. Karena adanya di awal. Kenapa dia bisa marfu? Apa ilahnya? Karena di awal kalimat. Masa di awal kalimat ada lafaznya tidak? Itu amilnya. Terlafazkan tidak? Tidak terlafazkan kan? Tidak lafaznya. Hanya karena posisinya di awal kalimat makanya dia jadi marfu. Marfu. Hanya karena posisinya sebagai permulaan kalimat yaitu ibtida, makanya dia jadi marfu. Gitu. Lanjut lagi. Wal khabaru ismun dzur tifa'in usnida mutabiqan fi lafzihi lil mubtada. Khabar merupakan isim yang marfu yang disandarkan, maksudnya disandarkan pada mubtadanya ya, yang disandarkan pada mubtadanya. Khobar merupakan isim yang marfu yang disandarkan, maksudnya disandarkan, dimusnadkan kepada mubtada, mutabiqan fi lafzihi lil mubtada, dan sesuai lafaznya dengan mubtada. Sesuai lafaznya dengan mubtada. Maksudnya apa ikhwan, akhwat? Ya, mubtada ya. Mubtada ketika dia isim mufrad, maka khobarnya juga harus isim mufrad. Dan mubtada ketika dia muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Maka asalnya mubtada tersebut ya atau khobar ya, khobar mengikuti mubtada ya di dalam beberapa hal, yaitu mufrad, musanna, jama', mufrad, musanna, jama', yaitu bilangannya mengikuti dalam hal bilangan, mufrad, musanna, jama', dan mengikuti dalam hal muzakkar dan muannas, yaitu mengikuti dalam hal nau, jenis. Jadi mutabiqannya khobar ke mubtada dalam hal apa? Dalam dua hal. Ya, apa? Satu? Bilangan dan jenis. Hal bilangan. Bilangan dan Jenis. Kalau bilangan itu mufrad, musanna, jama'. Kalau jenis apa? Muzakkar dan muannas. Kemudian ya sama-sama marfu, jelas ya, karena mubtada dan khobar itu ya juga marfu. Tentunya sama-sama marfu. Contoh, beliau Zaidun azimus syani. Ya, beliau kasihkan contoh ya. Kaqaulina, seperti ucapan kami, Zaidun azimus syani. Perhatikan Zaidun. Mubtada. Itu isim apa? Mufrad, musanna, jama'? Isim mufrad. Isim mufrad. Kemudian saya tanya, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi dia mufrad dan muzakkar. Azimu juga sama, mufrad dan muzakkar.
Lanjut lagi. Wa qaulina, dan ucapan kami, az-zaidani qaimani. Dua zaidan itu berdiri. Perhatikan, az-zaidani mufrad, musanna, jamak? Musanna. Musanna. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Maka qaimani itu isim musanna dan juga muzakkar. Lanjut lagi, baru aku kasihkan contoh lagi. Wa misluhu, dan contohnya juga az-zaiduna qaimuna. Ya. Para zaidun itu berdiri. Az-zaiduna mufrad, musanna, jamak? Jamak. Jamak. Muzakkar salim. Muzakkar dan muannas? Muzakkar. Muzakkar. Maka qaimuna jamak dan Muzakkar. muzakkar. Sama juga seperti qaimun, akhuna. Qaimun mufrad, muzakkar, akhu mufrad dan muzakkar. Fahimtum jami'an? Paham semua? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Yang membedakan antara, ya ini yang berbeda ya. Yang membedakan antara mubtada dan khobar, ya. Asalnya mubtada itu isim ma'rifah. Oh, mubtada selalu isim ma'rifah ya. Asalnya. Asalnya mubtada itu isim Isim ma'rifah. isim ma'rifah. Asalnya mubtada itu isim ma'rifah. Akan tetapi mubtada boleh menjadi isim nakirah. Akan tetapi mubtada boleh menjadi isim Nakiroh. ketika ada penyebab yang membuatnya menjadi isim nakirah. Penyebab yang membuat mubtada dari ma'rifah menjadi nakirah, ya boleh menjadi isim nakirah, disebut dengan nama musawwiq. Musawwiqul mubtada. Musawwiq. Musawwiq. Al-mubtada musawwiq. Musawwiq, yaitu alasan penyebab yang membuat mubtada asalnya isim apa tadi, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Itu ada semua contohnya ya. Misalnya Zaidun qaimun. Zaidun isim ma'rifah. Kenapa bisa isim ma'rifah? Anton tahu dari mana? Zaidun. Di anna isim alam. Alam, betul. Alam, nama orang. Kemudian Az-Zaidani. Az-Zaidani tahu dari mana isim ma'rifah? Ada alif Zaidani. Ada alif lam. al-ma'rifah. Ahsan. Ma'rifah. Asalnya mubtada ma'rifah, tapi dia bisa berubah menjadi nakirah ketika ada musawwiq al-mubtada. Musawwiq mubtada. Ada banyak musawwiq, tapi saya kasihkan saja apa namanya, yang beberapa yang paling intinya. Yang paling intinya. Musawwiqnya mubtada satu. Khobarnya berupa syibuhul jumlah. Satu, khobarnya berupa syibuhul Jumlah. Misalnya Fil baiti. Bisa fil baiti. Fiddari tolibun. Fiddari tolibun. Fiddari tolibun. Jadi khobarnya ya khobar muqaddamnya yaitu syibuhul Jumlah. Syibuhul jumlah ada dua, jar majrur dan Dzarab mazrufun. Satu, diawali oleh khobar syibuhul Jumlah. Ketika diawali oleh khobar syibuhul jumlah, dan ini salah satu musawwiq, maka mubtadanya boleh nakiro, maka tolibun boleh nakiro. Tolibun. Itu yang pertama.
Yang kedua. Yang pertama ya. Yang kedua, didahului oleh penafian atau pertanyaan? Didahului oleh penafian atau pertanyaan. Coba siapa yang Mahzur, coba perhatikan mikrofonnya Mahzur ya. Ya. Didahului oleh penafian atau pertanyaan. Misalnya sama tadi ya. Hal tolibun fiddari. Hal tolibun fiddari. Hal ya, itu apa? Termasuk huruf Pertanyaan. istifham. Maka tolibun yang merupakan mubtada asalnya ma'rifah boleh jadi nakirah. Ya. Kemudian ini sampai di sini saja ya. Yang paling sering saja ya, karena ada banyak musawwik. Kemudian dia menjadi musawwik ya, dia bisa menjadi nakirah ketika musawwiknya berupa sebagai bentuk na'at man'ut atau bentuk mudhofun ilaih. Bentuknya apa? Na'at man'ut. Na'at man'ut atau mudhofun ilaih. Misalnya sama tadi ya, talibun jadidun fil fasli atau maka itu perhatikan, talibun itu mubtada tapi dia bukan ma'rif, isim nakirah. Yang kedua mudhof, misalnya Taruh ampas pisangnya. Misalnya talibu ilmin najihun. Talibu ilmin najihun. Ilminya harus saya kasih jadi mudhofun ilaih yang nakiro ya. Karena kalau dia mudhofun ilaih sama, talibun juga ma'rifah. Jadi saya harus jadikan dia nakiro supaya talibnya itu nakiro. Karena masih ingat ya isim ma'rifah kemarin, isim yang mudhofnya kepada ma'rifah maka dia juga menjadi ma'rifah. Isim yang mudhof kepada nakiro maka dia menjadi Nakiro. Maka perhatikan, talibu ilmin najihun. Penuntut ilmu itu berhasil. Maka talibu itu mubtada dan dia nakiro. Nakir ya, mudhof nakiro ya. Mudhof ke nakiro maka dia nakir. Baik. Kita sudah dapatkan beberapa musawwiknya dan ini musawwik yang paling sering kita temukan di kitab, di hiwar dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Musawwik, mana musawwik? Penyebab. Lanjut lagi ya. Sekarang bait ke 125 ya, 125.
Wal mubtada ismun zahirun kama madha au mudmarun ka anta ahlu wala yajuzul ibtida bima tasal minad dhamiri bal bikulli man fasal. Ana wa nahnu anta anti antuma antum antuma wa huwa wa hiya hum huma wa hunna aidan fal jami'u asna ashar wa qad madha minha mithalun mu'tabar. Nah, di bait ke 125 dan sampai ke 128 itu kita dapatkan satu masail lagi, satu pembahasan, yaitu pembagian mubtada. Pembagian mubtada. Kata penulis, wal mubtada ismun zahirun kama madha au mudmarun ka anta ahlun lil qadha. Mubtada itu berupa isim zahir sebagaimana yang berlalu. Mubtada itu isim zahir sebagaimana yang berlalu. Au mudmaron ataupun domir seperti ahlun lil qadha. Engkau adalah ahli di dalam sebuah keputusan. Nah, maka di sini kita dapatkan ya pembagian mubtada. Jadi mubtada terbagi menjadi zahir dan mubtada dibagi menjadi zahir dan Domir. domir. Sebagaimana fa'il, naibul fa'il, mubtada juga terbagi begitu, zahir dan domir. Adapun zahir sudah dijelaskan sama penulis di contoh sebelumnya, Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaidun. Adapun domir ya anta ya, dan seterusnya ya. Anta dan 12 domir yang sudah kita ketahui ya. Wala yajuzul ibtida bimattasal, dan tidak boleh memulai mubtada ya, maksudnya ibtida maksudnya tidak boleh mubtada, tidak boleh mubtada bimattasal dengan yang tersambung minad domiri dari domir. Maksudnya tidak boleh mubtada berasal dari domir muttasil. Mubtada harus berupa domir munfasil. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna dan seterusnya. Tidak boleh domir muttasil. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, tidak boleh. Ya jelas kalau dia adalah domir muttasil berarti bukan lagi mubtada. Ya, dia kan bukan lagi mubtada. Bukan di awal. Dia bisa menjadi karena dia bukan di awal. Ya, makanya itu tidak boleh mubtada berasal dari domir Muttasil. harus domir munfasil. Bal bikulli manfasal, akan tetapi ya seluruh mubtada dari domir munfasil. Nah, makanya ketika antum ya sebenarnya kaidah saya dulu di awal baca kitab itu kaidahnya adalah ketika antum mendapatkan domir munfasil, antum curigai memang itu adalah mubtada. Ya. Ketika antum dapatkan domir munfasil, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, curigai itu mubtada. Ya, kemungkinan ya. Ana wa nahnu anta anti antuma, beliau sebutkan domirnya sekira antum ma'ruf. Antunna antum wa huwa yaitu huwa, wa hiya yaitu hiya,
hum dan huma. Wa hunna aidon, dan hunna juga. Fal jami'u isna asyara, maka seluruhnya ada 12. Maka seluruhnya ada 12. 12, ya. 14 kalau kita mau rinci ya, karena antuma terulang 2 kali, huma terulang 2 kali. Wa qad madha minha misalun mu'tabar, dan telah berlalu dari Ujungnya domir misalun tersebut contoh-contoh yang telah sabar. diketahui. Contoh-contoh yang telah diketahui. Sudah kita lalui ya, contoh-contoh dari domir yang 12 ya, di apa namanya, di fa'il, naibul fa'il juga sudah. Ini sudah berlalu. Lanjut. Wa mufradan wa ghairahu ya'til fal awwalul lafzul ladzi fin nazmi mar wa ghairuhu fi arba'in mahsuru la ghairu wahya dzarf wal majrur wa fa'ilun ma' fi'lihi alladzi sadar wal mubtada ma' ma lahu minal khabar ka anta indi wal fata bidari wabni qara wa za abuhu qari. Di bait ke berapa sekarang ini baitnya? Ya. 129. 129 29. ya. Sampai 132 2. sampai 132 di sini ada satu masail, yaitu pembagian khobar. Kalau tadi sudah pembagian mubtada, sekarang pembagian khobar. Kata penulis, wa mufradun wa ghairuhu ya'til khabar. Khobar datang dalam bentuk mufrad dan ghairu mufrad. Khobar datang dalam bentuk mufrad dan ghairu mufrad. Fal awwal ladzi fin nazmi mar. Maka khobar jenis pertama apa tadi? Mufrad. Mufrad. Maka jenis pertama lafaznya ya sudah berlalu di nazom. Maka jenis pertama lafaznya sudah berlalu di nazom. Di sini kita dapatkan ya ikhwan, bahwasannya khobar terbagi menjadi 2, yaitu khobar mufrad dan khobar Ghairu mufrad. Adapun khobar mufrad antum sudah dapatkan di contoh kita sebelumnya, Zaidun azimu syani. Azimu khobar mufrad. Az-zaidani qa'imani. Qa'imani khobar mufrad. Ingat, bedakan beda-beda ya. Bukan isim mufrad, tapi khobar mufrad. Ya. Bukan isim mufrad, tapi khobar mufrad. Ya. Kalau isim mufrad itu lawannya isim musanna, isim jamak, bukan. Ini khobar mufrad, khobar tunggal. Tidak ada susunan kalimat. Nah, gitu. Ya, jadi antum bedakan khobar mufrad dengan isim Khobar mufrad. Nah, ini khobar mufrad tunggal, tidak tersusun. Satu kata. Nah, qa'imani itu khobar mufrad. Qa'imani khobar mufrad. Meskipun isimnya adalah isim musanna. Isim musanna. Gitu. Lanjut lagi. Az-zaiduna qa'imuna. Yang sudah berlalu tadi. Qa'imuna itu khobar mufrad. Meskipun isimnya adalah isim jamak. Jamak muzakkar salim. Sama seperti akhuna. Akhu ya. Akhu itu khobar mufrad.
Meskipun isimnya adalah Jamak. asmaul Asmaul Khamsah. 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 wal khamsah. Ya. Jadi antum harus bedakan. Khobar mufrad itu khobar tunggal, tidak tersusun kalimatnya. Tidak ada kalimat lebih dari satu kata. Nggak ada. Dia satu kata. Itu khobar mufrad. Dan yang kedua adalah khobar goiru mufrad. Ya, yang ini akan dibahas di bait ke 130. Nah, kata penulis, wa ghairuhu fi arba'in mahsuru. La ghairu. Ghairuhu maksudnya khobar ghairu Mufrad. khobar ghairu mufrad fi arba'in mahsuru. Terbatas pada 4 jenis. La ghairu. Tidak ada selain darinya. Khobar ghairu mufrad ada berapa jenis? 4. 4 jenis. La ghairu, tidak lebih dari itu. Yaitu wahia, yaitu 1 dzaraf, Az-zarfu. khobar dalam bentuk dzaraf. Yang kedua wal majruru, Majrur. jar dan Jar majrur. majrur, khobar jar majrur. Kemudian 131 wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar. Qadar. Fa'il bersama fi'ilnya atau fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il yang dimulai, ya, allazi sadar. Fi'il dan fa'il dia itu yang mulai, ya. Maksudnya yang mulai itu adalah fi'ilnya, ya. Maksudnya fi'ilnya duluan, kemudian fa'ilnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah wal mubtada ma'maluhu minal khobar. Dan mubtada Tadi terputus Ustaz. dari mana terputusnya? Yang dimulai Yang dimulai dari fiilnya. Maksudnya dan fa'il bersama dengan fiil yang dimulai. Maksudnya fiilnya dulu dimulai. Fiil dimulai kemudian fa'il. Itu khobar jenis keberapa tadi? Ketiga. Jenis ketiga. 3. Jenis keempat wal mubtada ma'malahu minal khobar. Dan mubtada bersama khobarnya. Khobar. Bersama khobar. Maka di sini ikhwan, khobar ghairu mufrad itu ada 4. 1 dzaraf. 2 apa? Jar majrur. Jar majrur. Yang ketiga apa? Fi'il dan fa'il. Fi'lihi. Fi'il fa'il atau kita sebut dengan nama jumlah Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan yang keempat mubtada dan Tada dan khobar. dan khobar, yaitu yang kita sebut dengan nama jumlah Ismiyah. Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Ismiyah. Maka ini pembagian asal dari khobar, ya. Ada khobar mufrad dan ghairu Mufrad. mufrad. Dan mufrad itu ghairu mufrad terbagi menjadi 4. Saya kadang-kadang membagi khobar itu menjadi 3 macam, ya. Saya kira teman dari Durusul Lugha angkatan 1, 2, 3 tahu khobar menjadi 3 macam. 1 khobar mufrad, 2 khobar syibuhul jumlah, dan yang ketiga khobar Jumlah ismiyah. jumlah. Dalam bentuk jumlah. Jadi 1 khobar mufrad, 2 khobar syibuhul jumlah, Jumlah. yang dimana syibuhul jumlah itu jar majrur dan dzaraf.
Dan yang ketiga khobar dalam bentuk Jumlah. jumlah, yaitu jumlah ismiyah Dan jumlah dan jumlah Iya. fi'liyah. sama saja pembagiannya. Sama saja pembagiannya. Nggak ada. Ini masalah pembagian saja. Antum mau bagi khobar menjadi dua, sama saja. Bagi khobar jadi itu sama saja karena akan ketemu juga. Beliau kasihkan contoh di bait terakhir ya. Ka'anta indi, ya. Kamu ada di sisiku. Ini Masya Allah ya. Sweet sekali ya. Anta indi, kamu ada di sisiku. Nah, saya tanya antum. Anta ini mubtadanya kan? Indi itu khobarnya. Saya tanya dulu mubtadanya. Ini mubtadanya anta. Anta ini mubtadanya apa? Bentuk zohir atau domir? Domir. Domir munfasil, ahsan. Ya. Kemudian indi, ya, kamu di sisiku. Indi itu bentuk apa? Khobarnya dalam bentuk apa? Sibul jumlah. Majrur. Sibul jumlah. Dalam bentuk Sibul jumlah. Zorof. Zorof. Zorof Ustaz. Ibahul jumlah. zorof atau jar majrur. Zorof dan jar majrur itu sibul jumlah ya. Khobar sibul jumlah. Ibahul jumlah. Zorof. Zorof atau jar majrur? Lah apa sibul jumlah apa? Zorof. Karena Zorof. indah itu zorof. Indan. Karena indah itu zorof. Kamu di sisiku. Kemudian wal fata bidari. Beliau kasihkan contoh kedua. Wal fata bidari. Fata, al fata bidari. Pemuda itu ada di rumah. Perhatikan al fata itu mubtada. Ya. Al mubtada hukumnya marfu. Marfunya karena kenapa al fata? Karena Tidak. ibtida. Karena Tidak. tidak. Saya tulis i'rabnya lagi ya supaya antum ingat ya. Al-fata itu apa? Kedudukannya Mubtada. ada hukumnya Marfu. marfu. Kenapa bisa marfu? Karena Amil maknawi ibtida. ya karena ibtida. Kemudian tandanya Ini doma muqaddarah ini. Doma muqaddarah. Tandanya itu doma Doma Muqaddarah. muqaddarah. doma Afwan ya. Muqaddarah. Apa yang menghalanginya dari tidak tampak Nur Anissa? Kenapa Ustaz? Al-fata itu alamatnya doma muqaddarah. Apa yang menghalanginya tidak nampak? Ibu Neni, Nur Anissa? Mana'a min zuhuriha? Apa? Lita'adzur. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Nah, gitu ya. Maka al-fata itu mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatul muqaddaratu alal alif ya, alal alif. Alal alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Yang menghalangi dari terhalangnya adalah ta'azzur. Ya. Tidak bisa dia ini ya, karena mustahil ada harokat pada alif. Makanya dia tidak bisa karena at-ta'azzur. Mustahil. Kemudian kita perhatikan
Bidari. Bidari. Al-fata bidari. Maka bidari itu khobarnya dalam bentuk apa? Sebuah jumlah jar majrur. Jumlah apa? Jar majrur. Fi'il majrur. Jar majrur. Lanjut lagi. Wabni qoro'ah. Wabni qoro'ah. Beliau kasihkan lagi contohnya. Ibni qoro'ah. Anakku itu membaca. Ya, ibni qoro'ah. Maka perhatikan di situ ibni. Kita i'rab lagi ibni. Ya, isim mudhaf ke ya mutakallim. Coba Ibu Neni, di i'rab coba Ibu Neni. Ibni mudhaf ke ya mutakallim. Ibu Neni. Iya ya, sebentar Ustaz. Silakan. Ibni mubtadaun marfu'un. Mubtada, pelan-pelan ya. Mubtada hukumnya apa? Marfu'un. Marfu. Karena apa? Bil ibtida. Tidak. Kemudian tandanya Wa alamatu raf'ihi dhammatu az-zahiratu. Mana dhamma zahira? Coba bantu Nuranisa. Benar ya? Marfu'un. Coba bantu Wa alamatu Nuranisa. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu Ad-dhammatu. raf'ihi. Dhamma apa? Muqad. Dhamma muqaddara. Muqaddarah ya. Dhamma muqaddara. Mana'a Mana'a min min zuhuriha apa? Min zuhuriha Apa Abu Mazur? musyabahah bukan ya? Musyabahah ya? Apa Mazur? Munasyabah. Mana'a min zuhuriha ishtighalul bil harokatil munasabati. Sudah saya kasihkan ini kemarin. Istighalul. Saya kirim ya. Silakan lihat di situ. Indi ikhwan itu mubtada marfu dengan ibtida. Tanda rafanya adalah dhamma muqaddara. Ya. Mana'a min zuhuriha, terhalang dari dhamma tersebut untuk tampak karena ishtighalul mahalli bil harakatil munasabati. Karena sibuknya kedudukannya dalam mencocoki harokat. Karena dia mudhaf ke ya mutakallim. Ya, isi mudhaf ila ya mutakallim itu harus kasro di bawah di sebelumnya ya mutakallim. Indi, kitabi, qalami. Jadi dia harus munasabah, dia harus melakukan kesesuaian harokat. Makanya dikatakan ishtighalul mahalli bil harakatil munasabah. Dia itu harus kedudukannya dengan harokat yang sesuai. Gitu. Nah, itu yang antum harus ketahui ya. Kemudian qara'a ya, terakhir ibni qara'a. Qara'a itu jumlah fi'liyah. Kemudian za abuhu qari'un. Za di situ maksudnya haza ya. Haza abuhu qari'un.
Ini bapaknya adalah seorang qori. Qori. Mana mubtadanya di situ? Abuhu. Zah. Hadza abuhu Hadza. qorihun. Mana mubtadanya? Hadza. Hadza. Mana khobarnya? Abuhu qori. Abuhu qoriun. Ya. Khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka ketika ada khobar dalam bentuk jumlah, ya khobar dalam bentuk jumlah, ya misalnya qoro'a tadi ibni qoro'a, maka qoro'a itu namanya jumlah sugro. Jumlah sugro. Sedangkan abuhu qorihun itu kan jumlah ismiyah juga ya. Abuhu qorihun itu juga jumlah sugro. Jumlah sugro. Ketika digabung semuanya, misalnya ibni qoro'a dan hadza abuhu qoriun, maka menjadi jumlah kubro. Maka menjadi jumlah kubro. Kalau jumlah sugro itu yang ada di dalam kalimatnya. Sedangkan jumlah kubro itu kalimat keseluruhannya. Ya, kalimat keseluruhannya. Maka untuk perhatikan kalau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah menjadi khobar, maka dia menjadi jumlah sugro. Sugro. Dan bersamaan dengan mubtadanya, maka mereka menjadi jumlah kubro. Jumlah kubro. Asalnya cukup detail sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, afwan ya, agak sedikit terlambat. Saya kira kita tidak adakan pertanyaan pada malam hari ini karena sudah cukup banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita ya, ikhwan akhwat, di pembahasan kita berikut di kana, inna dan zonna dan saudara-saudaranya. Dan teman-teman dari peserta ya saya harapkan untuk hadir ya hadir dan menyetorkan catatan ya seperti biasa konsekuensinya. Nanti teman-teman evaluasi dari musyrif dan musyrifah, evaluasi tiap akhir pekan itu masing-masing catatannya dan kehadirannya ya. Yang tidak sesuai ya kita keluarkan saja ya. Yang tidak sesuai kita keluarkan saja ya. Nah, kalau misalnya antum mau bertanya tentang tentang i'rab, nah silakan langsung tanya dulu ke musyrifnya. Dan adakan halaqah ya, halaqah mudzakar. Ya, saya selalu tekankan antum bahwasanya bahasa Arab itu membutuhkan pengulangan berulang-ulang kali ya. Ya, kalau antum cepat nangkap ya mungkin lain cerita ya. Tapi kalau yang tidak cepat nangkap itu membutuhkan pengulangan berulang-ulang ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung, itu hal yang normal ya, hal yang normal. Padahal saya sudah kasihkan catatan di situ yang ikut, yang ada minimal pernah belajar ya, pernah belajar nahwu dasar. Nah, jadi kalau yang pernah belajar saja bingung, apalagi yang sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya berkaitan dengan i'rab, nah, maka silakan didiskusikan dengan teman-teman dari musyrif dan musyrifahnya. Kalau teman-teman musyrif dan musyrifahnya tidak tahu atau antum semua sudah muzakkar tapi belum paham, nah baru tanya ke saya. Karena tidak semua hal langsung antum tanya ke saya. Biarkan teman-teman juga saling muzakkar. Ya, muzakkar. Dan majelis muzakkar di dalam ilmu itu sangat penting ya, sangat penting. Terutama ilmu nahwu yang membutuhkan memang pengulangan berkali-kali. Jadi saya harapkan antum memiliki majelis muzakkar di samping hadir di dalam dars juga ya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pekan yang akan datang bismillah taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum jami'an.